Langit sore itu agak keruh. Awan tebal menggantung pelan di atas perbukitan yang kami lewati, seolah mengikuti pergerakan mobil kami yang melaju pelan di jalanan sempit. Raka, yang menyetir mobil dari tadi, tidak banyak bicara. Biasanya dia paling cerewet, tapi sejak masuk ke daerah Blitar Selatan ini, dia jadi sering diam. Mungkin karena capek, atau mungkin karena perasaannya juga mulai nggak enak, seperti aku. Di kursi belakang, Lilis dan Andre udah mulai ngeluh lapar. Aku ngelirik jam tangan, udah hampir jam 5 sore. Mestinya kami udah nyampe sejak tadi siang. Tapi GPS sempat error dan ngebawa kami muter jauh ke desa-desa kecil yang jalannya rusak dan sepi. Sekali dua kali kami ngelewatin kebun kosong, sawah luas yang kayak ditinggal, dan rumah-rumah tua yang jendelanya ditutup papan. Waktu papan kayu bertuliskan Pantai Gondomayit 2 km muncul di tepi jalan, aku bisa ngerasa perutku ngaduk. Raka nunjuk ke arah itu dan nyeletuk pelan. "Akhirnya mau sampai," ujarnya. Jalan menuju pantai itu cuman tanah berbatu dan ditutup semak-semak. Tidak ada orang sama sekali. Bahkan warung kecil pun tidak kelihatan. Kami harus jalan kaki dari tempat kami parkir mobil di area terbuka yang katanya jadi tempat wisatawan nitip kendaraan. Tapi tidak ada satupun kendaraan lain di situ, hanya kami. Angin mulai dingin. Anehnya, karena yang seharusnya pantai itu panas dan berangin laut, tapi hawa ini hawa yang benar-benar beda. Di sini kami cuma bawa ransel, tenda, dan logistik buat semalam. Tujuan kami sebenarnya cuma mau camping santai, bikin vlog buat channel kecil kami tentang wisata alam. Gaya vlognya juga cuma sekedar seru-seruan, bukan yang explore horor atau apa. Tapi sejak kami menginjakan kaki ke jalan setapak menuju pantai, semuanya terasa lain. Langkah kami makin berat. Lili sempat bilang dia ngerasa dadanya sesak. Aku ngira karena dia emang suka kecapean kalau hiking. Tapi dia bersikeras. "Ini beda, Lan. Kayak ada yang ngebebanin, tau gak sih?" Dia bilang gitu. Andre yang biasanya paling santai juga jadi pendiam. Kami nyaris nggak ngobrol sepanjang jalan. Jalur yang kami lewatin kayak koridor sunyi yang dipenuhi semak tinggi dan suara serangga malam yang muncul terlalu cepat. Begitu kami nyampe di pantai, matahari udah mulai turun. Warna langit yang orange kemerah-merahan bikin laut kelihatan seperti permukaan darah yang tenang. Ombak cuma bergulung pelan-pelan, gak terlalu besar tapi terus-menerus. Pantainya lebar, luas, dan kosong. Gak ada pengunjung lain, hanya kita. Bahkan gak ada bekas jejak kaki di pasir. Aku duduk sebentar, narik napas panjang, berusaha menikmati. Tapi tiba-tiba aku nyium bau aneh, kayak bau hanyir, khas banget, kayak darah segar. Bau yang gak salah lagi aku kenal, karena pernah nyaksiin kecelakaan dulu waktu teman SMA. Aku langsung nengok ke Raka. "Kamu bau nyium aneh gak?" ujar aku. Dia diam dulu, lalu ngangguk pelan. "Iya, dari tadi malahan," kata Raka. Andre yang duduk di pasir juga ngerasa hal yang sama. Cuma Lilis yang dari tadi nunduk diam aja sambil megangin perutnya. Dia kelihatan pucat. Aku samperin dia dan nanya, "Kamu kenapa?" Dia cuma menjawab, "Aku kayak mau muntah." Kami akhirnya mulai buka tenda dan masak mie instan pakai kompor portable. Tapi anehnya, rasa lapar kami semua mendadak hilang. Mie cuma kami aduk-aduk, lalu kami tinggalin begitu aja. Rasa takut yang gak jelas penyebabnya mulai tumbuh pelan-pelan. Langit makin gelap, kami nyalain lampu kecil solar buat penerangan. Tapi lampu itu cuma cukup buat bikin bayangan kami makin panjang. Pasir di sekitar tenda enggak memantulkan cahaya sama sekali, seolah menyerap semuanya. Dan
Hal paling aneh yang bikin bulu kuduku naik, pasirnya nggak ninggalin jejak. Aku coba injek pelan-pelan. Biasanya pasir basah pasti ninggalin bekas kaki. Tapi di sini tidak ada apa-apa. Kaki kami kayak nggak pernah lewat situ. Andre sempet ngerekam video pakai kamera. Tapi pas di play ulang, semua bagian yang dia rekam kosong, cuma gelap. Padahal kami barusan berdiri di situ. Bahkan bayangan kami aja nggak terekam. Terus dia bilang, ini kamera error apa gimana? Katanya sambil ngusap lensa. Tapi kamera itu normal lagi pas kami rekam ke arah hutan kecil di pinggir pantai. Semuanya tampak biasa. Jam tangan nunjukin jam 18:10. Tapi rasanya udah lebih dari sejam sejak kami datang. Dan langit belum benar-benar gelap. Seolah waktu di sini jalan lebih lambat. Atau malah nggak jalan sama sekali. Lilis akhirnya berdiri. Jalan ke arah pohon pandan laut buat ambil angin. Aku nyusul dia karena nggak enak juga ninggalin dia sendirian. Kamu yakin nggak apa-apa? Tanyaku pelan. Dia menoleh sambil matanya berkaca-kaca. Aku nggak tahu, kayak ada yang ngawasin kita dari tadi, ujarnya. Aku lihat ke arah yang dia pandang. Di ujung pantai, di antara kabut tipis yang mulai naik dari laut, aku lihat siluet kayak orang berdiri. Jauh, tapi jelas banget siluetnya. Tinggi, rambut panjang, dan diam aja. Tiba-tiba angin kencang datang dari arah laut. Pasir berterbangan. Lampu solar kami padam. Kami semua panik, lari balik ke tenda. Tapi begitu nyampe tenda kami roboh. Semua barang berserakan dan ada jejak kaki di pasir. Sekarang, tapi bukan jejak kaki kami. Bentuknya kecil, kayak anak-anak, tapi jumlahnya banyak, puluhan kalau saya lihat. Ini nggak ada, bisik Andre. Dia terlihat gugup. Kami semua berdiri membisu. Nggak ada yang berani ngomong. Dalam hati, aku cuma bisa bilang, kita harus pergi. Tapi entah kenapa kayak kaki ini berat sekali buat diajak ninggalin tempat itu. Waktu berlalu tanpa kami sadari. Tanpa bicara, kami duduk di bawah pohon pandan besar. Lampu solar dinyalain lagi. Walau sinarnya mulai redup, kabut makin tebal, dan bau anyir itu datang lagi. Lebih kuat dari sebelumnya. Lilis tiba-tiba berdiri. Mukanya pucat pasi. Aku dengar suara orang nangis, katanya pelan. Raka berdiri juga. Dari arah mana? Dari belakang kita, ujarnya. Kami semua noleh bersamaan. Dan jantungku nyaris berhenti. Di antara kabut, jauh di balik pohon pandan besar, kami bisa lihat sosok perempuan berdiri sambil menunduk. Rambutnya panjang menutupi muka. Pakaiannya putih kotor, robek di bagian bawah. Dan yang paling bikin kami gak bisa bergerak, dia pelan-pelan ngangkat kepala. Muka itu rata, gak punya mata, gak punya hidung, cuman mulut yang menganga lebar. Darah menetes dari bibirnya ke pasir. Aku pengen lari, tapi tubuhku kaku. Mulutku nggak bisa ngomong lagi. Dia mulai melangkah, tapi langkahnya tidak meninggalkan jejak. Entah gimana, akhirnya kami bisa lari. Jujur, aku nggak ingat gimana caranya kaki ini bisa lepas dari tanah yang bawa tubuhku menjauh dari sosok perempuan tanpa wajah itu. Yang aku tahu, waktu aku sadar, kami udah lari cukup jauh ke sisi lain pantai. Tempat yang tidak ada pohon pandan, tidak ada tenda, dan tidak ada jejak kami sebelumnya. Pasirnya bersih, kosong, seolah kami belum pernah ada di situ sebelumnya. Andre ngos-ngosan di sampingku. Napasnya berat sekali. Raka berdiri agak jauh sambil terus nengok ke belakang. Matanya kayak nggak mau kedip. Tapi Lilis, dia nggak ada. Lilis mana? Tanyaku langsung. Andre menoleh, matanya nyari-nyari ke sekitar. Tapi nggak nemu siapa-siapa. Tadi dia lari bareng kita kan? Andre ngos-ngosan. Enggak ah. Tadi pas kita lari, nggak ada. Nggak lihat dia, kata Raka. Suaranya berat. Dia mungkin masih di sana, ujarnya lagi.
Jantungku langsung berdetak makin kencang. Mau balik, tapi ke sana, ke tempat itu lagi. Gak ada dari kami yang mau ngomongin buat nyusul dia. Gak ada yang berani. Tapi kami juga gak bisa tinggal diam. Akhirnya Raka usul buat balik, tapi pelan-pelan. Saya yang maju duluan, kalian tunggu di belakang. Kalau udah ngasih kode, baru nyusul, ujarnya. Saya dan Andre saling tatap. Pilihannya cuma dua, biarin Lilis sendirian entah di mana, atau kita ikut ke tempat yang barusan hampir bikin kita beku. Kami ikutin Raka pelan-pelan, lewat jalan setapak pasir yang mungkin tertutup kabut tipis. Anehnya, angin berhenti. Nggak ada suara ombak, nggak ada suara angin, kayak dunia ini di mute. Setiap langkah berasa kayak masuk ke ruang dimensi yang berbeda. Pas kami dekat ke area tenda tadi, atau setidaknya tempat yang seharusnya ada tenda, kami kaget karena semuanya udah nggak ada. Nggak ada tenda, nggak ada bekas kayu, nggak ada barang. Bahkan jejak kaki kami pun hilang. Aku yakin tadi di sini tempatnya, bisik Raka, setengah percaya diri, setengah ragu. Aku ngelihat dan menyitari sekeliling. Pandangan mataku menangkap sesuatu yang beda. Di antara pohon pandan ada semacam bayangan gubuk kecil, kayak pondok reot dari kayu, berdiri miring ke satu sisi, tapi bagian atapnya bolong dan dindingnya udah lapuk dimakan usia. Tidak ada sebelumnya waktu kami datang. Serius, aku yakin sekali. Lihat itu, kataku pelan, nunjuk ke gubuk. Kayaknya itu bukan ide bagus, ujar Andre. Tapi kami semua pelan-pelan tetap melangkah ke arah sana. Gubuk itu seakan memanggil kami, kayak ada sesuatu di dalamnya. Waktu kami makin dekat, langkah kami makin berat. Ada aroma khas yang makin kuat. Bau anyir, tanah basah, dan bau daging busuk. Aku gak bercanda. Baunya kayak bangkai. Tapi anehnya, gak ada lalat, gak ada suara serangga, cuma diam dan hening. Pintu gubuk itu setengah terbuka, ngegantung. Di dalamnya gelap, tapi ada satu titik cahaya dari langit-langit yang bocor, ngasih cahaya ke lantai kayu yang lapuk. Dan di tengah-tengah lantai itu ada ayunan rotan kecil buat bayi. Ayunannya bergerak pelan, naik turun, seperti ada angin pelan yang meniup pelan-pelan. Tapi kami berdiri di luar, dan kami ngerasain sendiri, gak ada sama sekali angin. Raka pelan-pelan nyenggol pintu dengan ujung jari. Pintunya terbuka sendiri, bunyinya seperti orang erangan. Dan saat pintu itu terbuka penuh, saya lihat sesuatu di pojok ruangan. Bayangannya hitam, bungkuk, berdiri di sudut gubuk, menghadap ke dinding, tidak gerak, tidak napas. Tapi keberadaannya jelas, ada sesuatu di sana. Kami semua mundur pelan, tapi tiba-tiba gebuk, suara pintu nutup sendiri. Kayu tua itu mental dan ngebanting dirinya, bikin kami semua kaget setengah mati. Andre langsung lari mundur dan jatuh ke pasir. Aku nyusul, narik Raka buat mundur juga. Tapi bayangan dari dalam gubuk itu mulai bergerak, pelan-pelan banget, seolah lagi ngelus dinding. Dia muterin tubuhnya ke arah kami. Tapi waktu wajahnya mulai kelihatan dari kegelapan, aku langsung noleh ke arah lain. Raka malah sempat lihat, dan dia langsung jatuh duduk sambil nutup mata. Matanya keluar, bisiknya dengan suara gemetar. Kami semua lari, kaki rasanya udah gak kerasa, tapi adrenalin benar-benar nyelamatin kami. Kami lari ke sisi hutan kecil di pinggir pantai, cari tempat yang bisa dipakai buat sembunyi. Kami duduk di balik pohon-pohon, ngos-ngosan. Raka masih gemetaran, wajahnya pucat, dan tangannya dingin seperti es. Aku tadi lihat matanya kayak kelereng, pecah. Wan, tapi bukan mata biasa. Dia ngeliatin kita, yang dia tungguin dari tadi. Terus kemudian aku peluk Raka, nahan dia biar nggak histeris. Andre diam, tapi wajahnya tegang sekali. Aku rasa kita harus pergi malam ini juga. Aku setuju, tapi masalahnya Lilis.
kami belum menemukan dia. Tiba-tiba HP bergetar. Satu voice note masuk dari Lilis. Aku play dengan tangan gemetar. Isi rekamannya suara Lilis pelan sekali. Aku lihat dia di luar tenda. Perempuan pakai kebaya putih, rambutnya nutupin semua, tapi mukanya kosong. Wan. Setelah itu suara nafas yang makin panik, lalu jeritan yang cuma 3 detik tapi cukup buat nancep di kuping dan bikin darah beku. Suasana mulai jadi hening sekali. HP tiba-tiba mati, padahal baterainya masih 78%, tapi mati total. Andre coba nyalain HP-nya, mati juga. Raka coba jam digitalnya, layarnya ngeblank, kayak semua alat elektronik gak bisa dipakai di tempat ini. Kami semua mulai sadar, kami gak bisa sembarangan ngelawan tempat ini. Pantai ini bukan cuma angker, ini seperti ruang yang bukan milik dunia kita. Mungkin tempat ini bukan di peta, gak ada di peta. Kami nginep di hutan kecil itu, saling jaga bergantian. Malam itu rasanya gak pernah berakhir. Langit gelapnya tidak berubah, kayak stuck gitu. Kami lihat ke jam, kalau masih nyala, waktu itu masih jam 2:16 pagi. Tapi waktu kami lihat lagi 1 jam kemudian, masih jam 2:16. Aku nggak tahu berapa lama kami bertahan di situ. Tapi rasanya waktu berhenti dan cuma bisa nunggu. Entah apa dan entah sampai kapan. Beberapa saat setelah itu, aku ketiduran dan saat bangun badan semua sakit. Aku nggak tahu jam berapa, tapi langit masih gelap. Bukan gelap malam yang biasa, tapi lebih kayak kabut tebal nyelimutin semuanya. Angin gak bertiup, udara dingin nempel di kulit kayak embun pagi. Tapi bau amisnya masih sama, anyir dan lembab. Raka duduk nunduk di sebelahku, matanya merah kayak gak tidur semalaman. Andre gak jauh dari kami, lagi ngeliatin ke arah pantai dengan pandangan kosong. Kami bertiga diam, nggak ada suara. Bahkan jangkrik pun kayak udah minggat dari tempat ini. Setelah beberapa menit yang berasa kayak seabad, aku buka suara. Kayaknya kita harus nyari Lilis sekarang, mau nggak mau. Raka ngangguk pelan, tapi mukanya masih kelihatan trauma. Aku takut, Wan. Tapi dia teman kita. Kalau kita nggak nemuin dia, aku nggak bakal bisa tenang seumur hidup. Andre berdiri, bersihin celananya yang udah belepotan tanah dan pasir. Tapi jangan balik ke tempat arah gubuk itu. Kita cari jalur lain, ujarnya. Akhirnya kami mutusin jalan lewat sisi hutan. Jalan melipir ke arah barat pantai yang semalam belum kami jelajahi. Aneh, tapi waktu kami mulai masuk ke dalamnya, suasananya beda. Hutan ini lebih hidup. Ada suara burung kecil samar-samar. Dan walaupun tetap mencekam, suasananya kayak lebih netral. Gak seberat tempat kami tadi malam. Kami jalan pelan. Mata kami ngeliat ke segala arah. Lantai hutannya dipenuhi daun kering yang basah. Dan aroma tanah basah makin kuat. Di beberapa pohon, aku lihat semacam kain putih tergantung, seperti bekas selendang atau kain kapan. Kamu lihat itu, bisik Andre. Aku ngangguk, tapi kami tetap jalan. Gak lama kemudian, kami dengar suara lembut, samar, tangisan perempuan. Kami bertiga langsung berhenti, saling pandang. Raka nelen bibir bawahnya sambil ditekan. Itu suara Lilis. Kami mendekat pelan-pelan. Langkah kami senyap melewatin akar pohon besar dan semak-semak tinggi. Tangisannya itu makin jelas. Dan akhirnya kami nemu sumbernya. Ada seseorang perempuan duduk meringkuk di bawah pohon besar.
Pakaiannya robek, rambutnya panjang berantakan, dan tubuhnya gemetar. "Lilis!" teriak Andre. Kami langsung lari ke arahnya, tapi dia nggak noleh. Dia terus nangis. Tubuhnya kayak lagi trauma berat. Raka pelan-pelan nyentuh baunya. "Lis, ini kita. Kamu nggak apa-apa kan? Kita nyari kamu semalaman." Dia pelan-pelan noleh. Wajahnya pucat, tapi itu benar-benar Lilis. Matanya berkaca-kaca, bibirnya pecah. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma langsung meluk aku erat banget. Aku diseret, Wan. Sama tangan, banyak tangan, ditarik ke bawah pasir. Tapi tiba-tiba aku udah ada di sini, bisiknya. Aku ngerasain tubuhnya dingin sekali. Tangannya gemeteran parah. Aku dengar suara-suara, nggak cuma suara perempuan. Ada suara anak kecil. Mereka bilang, "Jangan pergi, kamu udah dipilih." Seketika Raka langsung melotot. "Dipilih? Maksudnya apa?" Lilis gak bisa menjawab. Dia cuma geleng-geleng sambil terus megang lenganku kuat banget. Kami putusin buat bawa dia balik ke tempat mobil. Tapi itu artinya harus balik ke jalur awal. Masalahnya, jalur itu kayak udah nggak ada sama sekali. Pas kami coba balik ke arah semula, jalannya berubah. Semua jadi kayak labirin pohon dan kabut. Kompas di jam outdoornya muter-muter. GPS mati total. "Kita dijebak," kata Raka pelan. Aku nyoba buat tetap tenang, tapi dalam hati aku panik. Dan saat itulah kami dengar suara lain. Bukan suara manusia, tapi kayak suara langkah kaki di pasir yang berat, seperti diseret. Pelan tapi teratur. Seketika kami langsung diam. Dengerin baik-baik, langkah itu lebih dari satu. Aku pelan-pelan nengok ke sisi hutan. Dan yang kulihat, mereka. Sekelompok sosok bayangan jalan pelan di antara pepohonan. Mereka tinggi, hitam, tubuhnya kayak ditutupi kain basah yang nempel di kulit. Gerakannya lambat, tapi semuanya ke arah kami. Lilis mulai gemetar. Itu mereka, itu yang narik aku. Ketika kami langsung lari. Gak banyak mikir lagi. Kami lari lurus sampai napas nyaris habis. Tapi mereka masih ada di belakang. Tidak lari, cuma ngikutin. Pelan tapi pasti. Dan tiba-tiba di tengah pelarian itu, kami keluar ke area pantai lagi. Tapi bukan tempat kami datang pertama kali. Ini bagian lain. Ada tebing tinggi dan di dasar tebing ada semacam gua kecil. "Kita masuk ke situ," seru Raka. Kami masuk ke dalam gua itu. Bau amisnya langsung nyambut kami. Tapi kami gak punya pilihan lain. Gua itu sempit, tapi cukup buat kami berempat berlindung. Kami sembunyi di dalam, napas ngos-ngosan, keringat dingin bercucuran. Dari dalam gua, kami bisa ngintip keluar. Sosok-sosok itu berdiri di mulut gua, tapi tidak masuk. Mereka cuma berdiri di luar, diam, nggak ngapa-ngapain. Tapi tatapan mereka, kalau itu disebut tatapan, kayak nancep ke dalam tubuh kami. Beberapa menit berlalu, mungkin sejam, tapi mereka tetap di situ, tidak bergerak. Dan tiba-tiba semuanya menghilang. Kabut lenyap, udara jadi hangat. Cahaya matahari masuk ke gua. Kami keluar pelan-pelan. Pantai sekarang terang, biru, ombaknya normal. Angin laut bertiup, seolah nggak ada apa-apa yang terjadi semalam. Kami jalan balik ke tempat parkir. Mobil kami masih ada, tapi pasir di sekitar ban mobil penuh jejak kaki. Jejak kecil-kecil, seperti milik anak-anak. Kami masuk mobil tanpa banyak bicara. Raka nyetir tanpa lihat kaca spion. Kami semua diam. Pas kami masuk,
ke jalan raya, HP kami nyala bareng. Waktu di layar menunjukkan jam 9:07 pagi. Tanggal masih sama. Padahal kami ngerasa udah lewat 2 malam. Andre buka galeri, cek hasil video yang semalam direkam, semuanya kosong. Cuma satu video tersisa, durasi 5 detik. Gambarnya blur, tapi terlihat jelas satu hal, wajah tanpa mata, dengan senyum lebar sambil berbisik pelan, belum selesai. Semenjak kejadian itu, tidur jadi berantakan. Setiap kali pejam mata, ngerasa kayak ada yang berdiri di pojok kamar. Itu bukan mimpi, seperti nyata, tapi rasanya beda. Udara di kamar berubah, lebih dingin, lebih berat. Kadang aku dengar langkah kaki dari atas plafon. Kadang juga suara pasir yang digeser, padahal jelas-jelas kamar aku gak ada di lantai 2. Tapi bagian paling bikin merinding, bau amis yang muncul tiba-tiba. Kadang tengah malam, kadang pas subuh. Bukan kayak bau ikan biasa, tapi kayak darah lama yang dikeringin matahari. Awalnya aku pikir itu cuma efek kecapean atau trauma dari kejadian di pantai waktu itu. Tapi makin hari, gejalanya makin nyata. HP Andre masih mati total. Tapi yang aneh, semalam aku dikirimin voice note dari akun IG-nya. Isinya tuh napas berat, lama. Terus ada suara perempuan nangis di latar. Aku langsung merinding, karena suara nangisnya sama kayak yang aku dengar di dalam hutan dekat pantai itu. Aku langsung video call Raka. Dia juga lagi ngerasa hal yang sama. Dia bilang kamarnya sering kayak ada pasir di lantai. Pernah juga nemu daun kering di bantal, padahal dia nggak punya tanaman sama sekali. Kita akhirnya sepakat buat nyari tahu lebih jauh tentang pantai Gondomayit. Jadi, besoknya kita datengin salah satu warga tua di desa terdekat. Sebut saja namanya Mbah Karyo. Orang-orang bilang dia dulunya nelayan, tapi sekarang udah nggak pernah turun ke laut sejak kejadian pagar air. Kita datengin rumahnya siang-siang. Mbah Karyo duduk di teras, ngelus rokok lintingnya yang udah tinggal separuh. Pas lihat kita, dia langsung melotot. Tapi bukan karena marah, lebih ketakut. "Anak-anak kampus ya?" tanyanya. Suaranya berat, serak, tapi masih tajam. Aku langsung ngangguk pelan. "Enggak, Mbah. Kami kemarin sempat ke pantai Gondomayit." Dia langsung berdiri. "Kenapa kalian ceroboh sekali?" Aku dan Raka saling pandang. "Maksudnya, Mbah?" Mbah Karyo duduk lagi, mukanya pucat. "Pantai itu sudah ditutup secara gaib sejak dulu. Tapi kalian datang dan malah membuka." Kata-kata itu langsung bikin leher aku kaku. "Gondomayit itu bukan cuma pantai. Itu gerbang. Dulu tempat buang mayat. Tapi bukan mayat biasa. Korban tumbal. Perjanjian lama. Zaman sebelum Belanda datang, daerah itu dijadikan tempat penahanan makhluk-makhluk yang gak boleh dilepas ke dunia. Mereka dikurung lewat ritual, ditutup oleh 7 penjaga. Tapi penjaganya udah lama meninggal, dan kuncinya cuma satu: mata manusia yang takut. Aku langsung inget ekspresi Andre waktu dia kerasukan. Matanya kosong, tubuhnya kaku. Seolah-olah yang lihat pantai waktu itu bukan matanya sendiri. Kalau mata kalian melihat dan hati kalian takut, maka gerbang itu terbuka sedikit. Mbah Karyo lalu masuk ke dalam rumahnya. Beberapa menit kemudian, dia bawa keluar kain putih kecil yang digulung rapi. Dia kasih ke saya.
Ini bekas kain kapan dari korban pertama Gondo mayit. Katanya bisa menahan gangguan sebentar. Tapi ini bukan solusi. Kalau kalian mau selamat, kalian harus tutup lagi jalurnya. Caranya apa, Mbah? Tanya Raka buru-buru. Bakario ngelus jenggotnya sambil menatap kosong. Kalian harus balik ke sana pas malam bulan mati, dan kalian harus tinggal di sana sampai subuh. Aku langsung geleng. Enggak, Mbah. Kita kesana siang aja udah kayak neraka. Ini disuruh nginep. Itu terserah kalian. Tapi kalau enggak, mereka bakal terus datang lewat mimpi, lewat suara, dan lewat bayangan. Sampai kalian bener-bener bukan kalian lagi. Dan sore itu kita balik ke kos dengan kepala berat. Aku gak ngomong sama Raka sepanjang perjalanan, tapi otak muter terus. Apa iya ini semua karena kita datang ke tempat terlarang? Apa iya yang kita lihat, yang kita alamin benar-benar nyata? Malamnya aku duduk sendirian di depan kamar. Angin tiba-tiba berhenti. Dingin sekali. Daun-daun di pohon gak goyang sama sekali. Hening. Dan aku lihat seseorang berdiri di ujung gang kos. Gak gerak. Dia cuma berdiri. Pakai baju putih, rambutnya panjang sekali, tapi mukanya gelap. Aku langsung masuk ke kamar buru-buru. Kunci pintu. Pas saya lihat keluar lagi, dia udah hilang. Detik itu juga saya sadar ini gak bakal selesai sendiri. Dan satu-satunya jalan buat berhenti adalah balik ke tempat semua ini dimulai. Udah 5 hari sejak kami pulang dari pantai Gondomayit. 5 hari yang aneh. Semuanya berjalan normal di luar. Jalanan macet, warteg rame, suara azan tetap 5 waktu. Tapi di dalam isi kepala gak ada yang benar-benar normal. Lilis gak pernah keluar rumah. Dia gak masuk kuliah, gak balas pesan, bahkan ibunya cerita kalau dia suka ngomong sendiri. Katanya Lilis sering duduk di pojokan kamar, megang pasir dalam toples kaca. Pasir yang dia pungut waktu itu pas masih kita di sana. Andre juga beda. Dia mulai jarang nongol. Waktu saya coba datang ke rumahnya, ibunya bilang Andre jadi susah tidur, sering teriak-teriak tengah malam. Dan yang paling bikin ngeri, katanya Andre suka berdiri di pojok ruangan dengan kepala nunduk, diam lama. Raka, dia yang paling parah. 3 malam terakhir dia ngechat jam 3 pagi. Isinya cuma 1 kalimat. Mereka nunggu di bawah tempat tidur aku. Aku pikir awalnya itu cuma trauma, mungkin butuh waktu buat pulih. Tapi aku mulai sadar, ini lebih dari sekedar mimpi buruk. Ini beneran ikut kami pulang. Hari itu, aku duduk di kosan sendirian. Semua lampu dimatiin. Bukan karena pengen suasananya gelap, tapi karena sejak kejadian itu, aku jadi takut sama bayangan. Sekali lampu nyala, bayangan di tembok kayak gerak sendiri. Kadang kayak ngedipin mata. HP bergetar. Isi chat dari Raka. Wan, kamu bisa ke rumah Andre sekarang? Gue dapet telepon dari ibunya. Katanya Andre ngelukis sesuatu di tembok kamarnya pakai darah. Jantung langsung ngebut. Aku gak banyak tanya, langsung naik motor dan gas ke rumah Andre. Pas nyampe, suasananya udah ramai. Ada 2 tetangga berdiri di depan pagar, bisik-bisik. Ibunya Andre duduk di teras, mukanya pucat, air matanya udah habis. Mas Raka di dalam sama anak saya, katanya dengan suara lemas. Aku langsung masuk. Kamar Andre penuh coretan merah. Di tembok
di lantai, bahkan di plafon. Gak semua bisa kebaca, tapi satu tulisan gede banget ditulis dengan tangan seperti dicakar. Mereka mau nunggu sampai mata kita tertutup sendiri. Andre duduk di lantai, punggungnya nempel ke tembok, matanya terbuka tapi kosong. Tangannya gemetar, masih ada bercak darah di kuku-kukunya. Aku pelan-pelan jongkok ke depan dia. Dek, kamu masih sadar nggak? Ini semua kenapa? Dia pelan-pelan buka mulutnya, tapi bukan suara Andre yang keluar. Pantai itu cuma minta di depan, mereka nggak pernah tinggal di sana. Aku langsung mundur satu langkah. Raka langsung megang bahu Andre, nyoba nenangin. Tapi Andre lanjut ngomong. Suaranya berat kayak ditumpangi suara lain. Lilis yang pertama dipilih, tapi kalian semua udah buka jalannya. Mereka bisa masuk lewat mimpi, lewat pikiran, dan lewat rasa bersalah. Tiba-tiba dia batuk keras, dan dari mulutnya keluar pasir basah, bau amis. Kami semua panik. Aku langsung ambil air, Raka peluk dia. Tapi Andre masih ketawa kecil, pelan, tapi bikin bulu kuduk naik semuanya. Lilis udah nggak ada, katanya pelan. Yang di rumah itu cuma cangkang. Seketika kami langsung cabut ke rumah Lilis. Aku yang nyetir, Raka di sebelah. Kami ngebut, gak peduli lampu merah, gak peduli klakson orang. Pas nyampe, suasana rumahnya sepi. Ibunya bilang Lilis lagi di kamar, dari pagi gak keluar. Kami naik ke atas, ngetok pintu kamar Lilis. Lis, aku memanggil. Ini aku, Wan sama Raka. Gak ada jawaban sama sekali. Lis, kita masuk ya. Seketika langsung ngedobrak pintunya. Pintunya gak dikunci. Dan di dalam, Lilis duduk di pojok kamar. Punggung menghadap kami, rambutnya panjang nutupin bahu. Kamar remang-remang, cuma ada satu lilin kecil di meja. Lilis, Raka pelan-pelan jalan mendekat. Tapi saat dia nyentuh bau Lilis, tubuhnya jatuh ke samping. Dan wajah yang muncul bukan wajah Lilis. Wajah itu putih, retak dan kosong. Tidak ada mata, tidak ada mulut. Raka langsung teriak. Aku mundur 2 langkah. Tapi tubuh itu pelan-pelan berdiri lagi, tegak, dan dari retakan wajahnya mulai tumbuh sesuatu. Tangan kecil lembek, kayak tangan bayi. Kami langsung kabur, turun tangga sambil jatuh, keluar rumah dan naik motor. Aku bahkan lupa helm. Kami cuma pengen jauh dari rumah itu. Dan malam itu, di kosan, aku gak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena pintu kamar aku diketuk terus. Pelan tapi teratur. Tok, tok, tok. Aku diam aja, gak nyalain lampu, gak buka pintu. Tapi suara itu terus ada sampai pagi. Dan pas aku buka pintu pagi-paginya, gak ada siapa-siapa. Cuma satu hal yang ditinggalin di depan pintu. Segenggam pasir basah dan tulisan kecil di kertas kusut. Jangan tidur, mereka cuma butuh satu kedip. Aku pikir malam sebelumnya adalah malam yang paling seram. Ternyata salah. Malam berikutnya lebih parah, lebih sunyi, lebih dingin, dan lebih nggak masuk akal. Aku duduk di pojok kamar, bantal aku peluk kayak anak kecil. Lampu kamar dimatiin karena bayangan di tembok makin liar kalau lampu nyala. Di luar, suara angin kenceng sekali. Tapi anehnya, pohon-pohon gak goyang sama sekali. Kayak anginnya bukan dari luar, dari dalam. Dan dari dalam kepala, Raka udah gak bisa dihubungi.
HP-nya mati sejak tadi siang. Aku udah ke rumahnya, ketuk pintu kosannya berkali-kali, tapi nggak ada jawaban. Tapi aku yakin dia masih di dalam, karena motornya terparkir di depan. Kunci masih nyantol. Kayaknya dia masuk buru-buru. Aku balik lagi ke kamar dengan dada berat. Otak muter cepat, tapi semua pilihan terasa buntu. Dan makin lama, suara-suara itu makin sering muncul. Suara langkah kaki, suara bisikan, suara kayak pasir digesek pelan. Bahkan kadang suara perempuan nangis, sama persis kayak yang kita dengar waktu nyari lilis di hutan pantai itu. Jam 2 lewat dikit, HP getar. Satu pesan dari nomor nggak dikenal. Tolong aku. Cuma itu doang. Tapi aku langsung tahu itu dari Lilis. Aku coba balas, tapi nomornya langsung gak aktif. Aku langsung ambil jaket, nyalain motor, dan entah kenapa kaki aku ngebawa balik ke sana, ke pantai Gondomayu. Entah kenapa, karena nekat, entah karena ngerasa ini harus diakhiri. Yang jelas, aku gak mikir panjang. Jalanan kosong, kabut mulai turun waktu aku masuk ke jalur kecil menuju pantai. Angin makin dingin, dedaunan kayak berbisik sendiri tiap aku lewatin. Begitu sampai, suasananya beda dari yang sebelumnya. Pantai itu kelihatan lebih luas, tapi nggak ada bintang, nggak ada bulan, lautnya hitam, kayak tinta. Dan pastinya bukan pasir kayak dulu. Ini gelap, terus licin. Bau amisnya menyengat kayak darah basi. Aku berdiri di tengah pantai, nyari tanda-tanda keberadaan siapapun, tapi nggak ada. Sampai akhirnya aku lihat sesuatu dari kejauhan. Sebuah sosok duduk di atas batu besar di pinggir laut. Rambutnya panjang, bajunya sobek, dan kulitnya putih pucat kayak kapur. Aku pelan-pelan jalan ke arah dia. Lilis, aku panggil. Dia nggak noleh, tapi pelan-pelan berdiri. Dan saat dia muter badan, itu bukan Lilis. Wajahnya kosong, nggak ada mata, nggak ada hidung. Mulutnya lebar, nyampe ke pipi. Tapi bukan senyum, lebih kayak sobekan. Tapi yang paling bikin aku merinding, dia bawa kepala raka. Aku langsung mundur. Kaki gemetar, tapi pasir pantai mulai narik kaki ke dalam. Pasir itu seperti hidup, seperti punya niat. Aku nyoba lari, tapi tiap langkah berat. Dan dari kejauhan, satu persatu mulai muncul. Sosok-sosok tinggi, kurus, hitam. Matanya kosong, nggak jalan. Tapi tiba-tiba udah makin dekat. Aku ngerasa kecekik, dada udah berat banget. Udara nggak bisa masuk. Tiba-tiba tanah di bawah pecah dan aku jatuh. Aku kejebak di ruangan sempit, dindingnya dari batu licin dan dingin, tapi penuh tangan. Tangan-tangan kecil menggeliat, nempel di dinding. Beberapa gerak, beberapa mencakar-cakar. Aku terus merangkak nyari jalan keluar, tapi dinding terus nutup, semakin sempit. Sampai akhirnya aku ngeliat cahaya kecil di ujung. Aku langsung ngerangkak ke sana, dan pas aku keluar, aku ada di kamar kos sendiri. Peluh aku banjir, napas aku tersengal. Tapi ini kamar kosan, beneran. Bantal, meja belajar, lemari, semua sama. Tapi yang aneh, ada pasir di lantai. Aku nyoba bangun, tapi kaki masih sakit. Dan pas saya lihat, jari kaki udah berdarah, seperti habis dicakar. Lalu HP bunyi, suara notifikasi khas grup kampus. Tapi isinya aneh. Foto
Foto wajah aku lagi tidur diambil dari jarak 1 meter, dan di belakang berdiri satu sosok tinggi. Bayangannya samar, tapi matanya merah menyala. Aku langsung balik badan, gak ada siapa-siapa. Aku langsung keluar kamar, teriak ke tetangga, gak ada yang jawab. Aku turun ke lantai bawah, gedor kamar penjaga kos sepi. Aku keluar ke jalan kosong, bener-bener kosong. Seperti semua orang ngilang. Dan di langit bukan matahari yang muncul, tapi lingkaran besar seperti gerhana. Dan dari arah pantai, meski jaraknya puluhan kilometer, aku ngeliat kabut hitam naik ke langit, melayang terus berkumpul, membentuk wajah tanpa mata dengan mulut sobek yang dulu muncul di video terakhir Anggrek. Dan terdengar lagi suara itu, belum selesai. Setelah kejadian itu, langit gak pernah cerah sama sekali. Bukan karena mendung, tapi karena kabut itu yang dari kemarin tidak pernah turun. Hitam, tebal, berputar di atas kota, kayak awan badai yang tidak punya pusat. Aku udah gak tahu lagi harus apa dan hari ini hari apa. Rasanya kayak semua waktu dibekukan. HP udah gak bisa dipakai, tapi ini bukan rusak, tapi jam berhenti di pukul 3:33, dan semua aplikasi crash. Bahkan kamera pun cuma nunjukin layar gelap, kecuali kadang muncul satu bayangan samar yang aku gak pernah lihat langsung di dunia nyata. Dan suara itu makin sering muncul dari balik lemari, dari ventilasi, dan dari lubang kecil di dinding. Udah waktunya buka lagi jalannya, biar kita semua bisa lihat. Aku seperti udah gila. Itu bisa mungkin, tapi gila yang sadar kalau semua ini bukan halusinasi, tapi ini nyata. Dan semuanya mulai dari pantai sialan itu. Aku gak pernah tidur karena tiap kali merem mereka datang, duduk di sisi kasur, berbisik ke telinga. Bahkan semalam aku ngerasa tangan dingin megang pergelangan kaki, narik ke bawah ke arah pantai yang berubah jadi pasir basah. Aku lepas, tapi bekasnya masih ada, lebam ungu, jari-jari panjang dan ramping. Waktu aku benar-benar ngerasa mentok, aku nemu satu benda di lemari Raka yang dulu pernah dia tunjukin. Sebuah buku kecil, lusuh, tulisan tangan. Isinya catatan dari seseorang bernama Pak Heri. Dia mantan penjaga pantai Gondomayit. Dulu katanya pantai itu nggak pernah sepi, tapi semenjak satu kejadian, tempat itu ditutup. Bukan karena abrasi atau longsor, tapi karena hilangnya satu keluarga pengunjung yang menurut warga setempat diambil. Catatan itu bilang Gondomayit adalah gerbang, bukan ke neraka, tapi ke alam antar tempat entitas dari dimensi lain nunggu. Tapi mereka butuh seseorang yang mengizinkan. Kata Pak Heri, entitas itu gak bisa masuk ke dunia kita kalau gak ada mata manusia yang melihat mereka dengan rasa takut. Maka dari itu mereka selalu datang lewat mimpi, lewat bisikan, dan lewat rasa bersalah dan trauma. Dan pantai itu pasir, air, angin, hutan. Belakangnya itu bukan tempat, tapi penyambut. Tempat ritual mereka dimulai. Ritual yang terbuka waktu aku dan teman-teman semua masuk ke sana tanpa tahu apa-apa. Waktu itu kami diam, takut, berdoa dengan lidah yang gemetar. Kami udah memberikan izin, dan sekarang tinggal satu yang mereka butuh, pengorbanan terakhir. Malam itu aku ke pantai lagi, sendiri. Gak ada angin, gak ada suara ombak, tapi lautnya masih ada, tenang kayak kaca hitam yang siap pecah. Di tengah pasir, aku lihat sesuatu berdiri, tapi bukan manusia, bukan juga makhluk yang bisa dijelaskan.
Tingginya sekitar 3 meter kurang lebih. Kulitnya seperti kain basah yang membungkus tulang. Kepalanya kecil, tapi lehernya panjang. Dari dadanya muncul tangan-tangan kecil, seperti tangan bayi, tapi ratusan jumlahnya, bergerak-gerak lurus. Dia nggak ngomong, tapi suara masuk ke kepala. Kamu buka jalannya, kamu yang harus nutup. Kamu tinggal lompat. Dan dari tengah laut muncul lubang. Lubang raksasa yang muter, pelan-pelan nyedot pasir di sekitarnya. Aku nggak ngerti maksud mereka. Kalau aku loncat ke dalam, mereka balik. Pintu ditutup, siklus berhenti. Tapi aku juga ngerti satu hal lagi. Nggak ada jaminan aku bakal mati. Bisa jadi aku cuman terjebak selamanya. Di sisi lain, di alam antar, di tempat mimpi buruk lahir, tapi semua ini sudah kelewatan. Lilis udah nggak kembali. Andre nggak bisa ngomong lagi. Dan Raka, udah ya, kalian tahu sendiri. Dan semua yang pernah ke pantai itu satu persatu menghilang. Jadi, aku jalan. Langkah aku pelan tapi pasti. Pasir lembek, dingin, tapi aku terus maju. Sampai akhirnya aku berdiri di tepi lubang itu. Putarannya lambat, tapi kuat. Aku bisa dengar suara-suara dari dalam. Suara orang teriak, tangisan anak kecil, suara doa, bahkan suara aku sendiri. Aku tarik napas, mata terpejam, dan langsung loncat. Hening, gak ada suara angin, gak ada perasaan jatuh, cuma gelap, tapi lama. Sampai akhirnya mata terbuka. Aku ada di pantai, tapi ini bukan Gondomayit. Ini pantai lain. Langitnya ungu, airnya biru, dan sekeliling berdiri orang-orang yang pernah hilang. Aku lihat Raka, Lilis, bahkan Andre. Tapi mereka nggak senyum. Mereka cuma menatap kosong seolah bilang, kamu udah di tempat yang sama sekarang. Aku pengen teriak, tapi suara nggak keluar. Dan dari kejauhan, sosok tinggi itu datang lagi. Tapi sekarang bukan bentuk yang mengerikan. Dia berubah jadi seseorang yang mirip samaku. Cermin sempurna. Dan dia bilang, kamu udah jadi bagian dari penjaga pintu. Sekarang kamu yang nunggu giliran mereka datang. Gelap lagi. Dan sekarang, kalau kalian baca tulisan ini, berarti cerita ini berhasil keluar. Berarti suara berhasil sampai. Tapi aku minta satu hal, jangan pernah datang ke pantai Gondomayit. Jangan pernah nyari lokasinya, dan jangan pernah jalan-jalan ke sana cuman buat bikin konten atau foto-foto. Kalau mereka masih ada, mereka cuma butuh satu kedip. Dan saat kalian merem, mereka bakal nunjukin dunia mereka. Sama kayak yang mereka tunjukin